Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama saya Kak Titin dan saya Kak Dea yang akan menemani adik-adik semua untuk sekolah minggu online hari ini. Kak Titin, gimana kabarnya hari ini? Kabar Kak Titin tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Kabar Kak Dea sendiri? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Kak Titin percaya juga ya sama adik-adik di rumah pasti dalam keadaan sehat dan sangat diberkati. Tapi ingat pesan mama papa, selalu memakai masker saat bepergian. Yuk Mbak Dia, kita pakai masker yuk. Dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa memakai hand sanitizer. Dan jangan lupa lagi kita tetap berjaga jarak ya. Betul sekali. Nah adik-adik, kita mulai sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye. Yuk bangkit berdiri yuk, kita menyanyikan lagu dengan gerakan supaya kita tambah semangatnya. Nah, adik-adik pastinya udah semangat kan? Udah semangat lagi, udah bersukacita, udah berkeringat nih pastinya Kak. Tentunya dong, kita kan tadi menyanyi sambil menggunakan gerakan, otomatis kita sambil berolahraga ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum acara sekolah minggu ini kita mulai. Doa nanti akan dipimpin oleh Dek Milka. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini saya dan teman-teman saya akan bersekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu pagi ini. Amin. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Semut Badannya Kecil. Shalom adik-adik, kita hari ini akan belajar firman Tuhan
dari satu tokoh Alkitab adik-adik dari Perjanjian Lama. Ya, siapa dia? Nanti kita akan bahas itu, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi tokoh Alkitab di Perjanjian Lama tadi yang akan kita pelajari hari ini adalah Musa. Ya, Musa dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, adik-adik. Nah, sebelum ini ya, sebelum Musa memimpin bangsa Israel, ya Musa sebenarnya sudah terlebih dahulu meminta Firaun untuk Firaun tolong bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir ini. Tetapi Firaun tidak mengindahkannya, adik-adik. Nah, kemudian Tuhan mendatangkan, karena tadi ya Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan mengirimkan 10 tulah, adik-adik. Tulah itu kayak bencana, hukuman gitu ya. Jadi Tuhan mengirimkan 10 tulah yang akan kita lihat di video. Allah Yakub, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel
tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ya, di video tadi ini adik-adik 10 tulah itu yang pertama adalah air menjadi darah. Adik-adik ini gambarnya, air menjadi darah, jadi dilihat ya. Kemudian yang kedua katak adik-adik, katak banyak banget. Kalau satu aja mungkin adik-adik juga takut ya, apalagi ini katak banyak sekali. Kemudian tulah yang ketiga nyamuk banyak sekali datang ke ke bangsa Mesir. Ya, ini tulah yang ketiga. Tulah yang keempat lalat pikat adik-adik. Lalat pikat itu lalat ya, jadi lalat banyak banget di tanah Mesir. Nah, karena banyak lalat, akhirnya ada tulah yang kelima itu penyakit sampar. Penyakit sampar itu ini ya, gatal-gatal gitu ya pada hewan ternak. Selanjutnya penyakit sampar pada manusia. Terus tadi ini ya, ada hujan gitu ya, ada hujan api dan es ya adik-adik ya. Kemudian setelah itu belalang banyak banget sampai akhirnya tanah Mesir jadi kekeringan. Kemudian tulah yang ke-9, ke-8 meliputi seluruh Mesir. Nah, tulah yang ke-10 anak sulung bangsa Mesir mati. Nah, setelah 10 tulah ini dikirimkan Tuhan ke bangsa Mesir, baru Firaun akhirnya ya udah silakan orang-orang Israel boleh meninggalkan Mesir. Seperti itu adik-adik ceritanya. Kita akan lihat setelah itu tadi ya, Musa memimpin bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir
dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik tadi ya, adik-adik sudah melihat gimana Musa dengan dengan tongkat, kemudian atas izin Tuhan melakukan banyak karya-karya yang luar biasa gitu ya. Adik-adik tadi melihat waktu tongkat Musa diangkat, kemudian laut terbelah menjadi dua, adik-adik. Ya, kemudian bangsa Israel nyebrang, kemudian disusul ya tadi ya prajurit-prajurit Mesir nyusul, tetapi akhirnya waktu prajurit-prajurit sampai di perjalanan airnya ngumpul lagi gitu ya. Kemudian pasukan Mesir tersapu ombak, adik-adik. Nah, perjalanan ternyata nggak sampai di situ, adik-adik. Jadi bangsa Israel terus-menerus jalan sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan itu Tuhan mengirimkan dua loh batu, dua perintah ya untuk bangsa Israel yang harus ditaati sampai sekarang. Nah, dari sini kita belajar dari Musa bahwa ternyata Musa itu selalu mengandalkan Tuhan, menjadi hamba yang setia. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, kemudian di perjalanan marah-marahin Musa gitu, tetapi Musa tetap tunduk pada otoritas Tuhan dan tetap setia pada firman Tuhan. Gitu ya adik-adik. Adik-adik harus jadi anak Tuhan yang setia pada firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik, walaupun kita setelah minggunya di rumah, tapi kita harus selalu jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Dan hari ini kita mau membuat aktivitas. Kira-kira apa sih aktivitas hari ini? Aktivitas hari ini kita akan bikin dua loh batu yang nanti kita tulis nama teman-teman kita dan juga nama teman-teman sekolah kita. Bahan-bahannya yang kita perlukan dalam aktivitas minggu ini yaitu yang pertama kita butuh kertas HVS bisa, kertas gambar juga bisa ya. Terus ada krayon, kalau tidak punya krayon pakai pensil warna, ada gunting nanti untuk memotong,
sama ini ada spidol sama bolpen. Pertama-tama kita mau gambar 2 log batu. Kita gambar dulu. Jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Setelah kita gambar, kita mau kasih warna. Kita mau kasih warna abu-abu. Kita kasih warnanya samar-samar aja, nggak usah terlalu tebal. Ini sudah kita warnai, hasilnya seperti ini. Kemudian kita mau gunting gambar ini ya. Nah, hasilnya seperti ini nanti jadi 2 loh batu. Ini nanti kita akan tulis. Yang pertama kita mau tulis nama teman-teman kita yang ada di sekolah minggu. Terus yang kedua kita mau tulis nama teman-teman kita yang ada di sekolah. Kita mau tulis nama-nama teman-teman kita ya.
Setelah kita tulis, sudah jadi ya aktivitas hari ini. Kita membuat 2 loh batu dengan yang satu nama teman-teman dari teman sekolah minggu kita, yang satunya teman kita dari sekolah. Demikian aktivitas hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan jangan lupa dititipkan ke mama, papa, atau kakak untuk dikumpulkan di gereja. Kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami telah bersyukur karena dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan ajari kami untuk mengingat dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, perkenankanlah kami untuk berdoa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Musa dan sudah melakukan aktivitas membuat 2 loh batu. Nantinya kalau kita sudah membuat aktivitas, jangan lupa menyuruh mama atau papa buat motoin, terus kirim di grup WA sekolah minggu. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat berhari Minggu, selamat bertemu kembali di lain waktu. Bye-bye, God bless you. Dan untuk mengakhiri sekolah minggu ini, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah.